Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana di channel Wiwi Nurmela Dewi. Video kali ini masih membahas tentang SNPMB tahun 2025 dan setelah saya lihat di salah satu video tentang cara menghitung rata nilai biar masuk di eligible. Ada komentar situ sebuah pertanyaan. Nah, seperti ini pertanyaannya dari Rehan Putra Mardiana 3965. Pertanyaannya, Kak, anak saya sekarang kelas 12 dan dari kelas 10 sampai kelas 12 peringkat 5 besar. Apa ada kemungkinan masuk siswa eligible, Kak? Oke, akan saya jawab pertanyaan dari Pak Rehan, Kak Rehan, Bang Rehan. Jadi gini, kalau masuk peringkatnya 5 besar, ada kemungkinan masuk sih sebenarnya mah. Cuman saya akan memberikan gambarannya seperti ini biar nanti yang lain pun paham ya, gambar seperti ini. Yang pertama syarat eligible itu adalah yang pertama ada syarat sekolah. Jadi kita prediksi masuk eligible SNBP tahun 2025. Yang pertama ada syarat sekolah. Nah, syarat sekolah yang pertama adalah jika sekolah tersebut akreditasinya A, maka mendapatkan 40%. Ini karena saya tidak tahu sekolahnya anak Pak Rehan ini atau Bang Rehan ini akreditasinya A, B, dan C, saya tidak tahu. Jadi kalau peringkat 5 besar ada kemungkinan masuk, ada kemungkinan tidak masuk, tergantung dari akreditasinya. Nah, kalau akreditasinya B itu 25% dari jumlah peringkat atau jumlah siswa yang ada di kelas 12-nya. Jadi kalau akreditasinya C ini 5%. Nah, perhitungannya gimana sih? Akreditasi A 40%, 20%, dan 5%. Nah, perhitungannya seperti ini. Kita seandainya ataupun biasanya ataupun dari dinas biasanya satu kelas itu 36 siswa maksimal. Saya anggap satu kelas maksimal 36 siswa. Satu kelas jumlah siswanya 36. Dan ternyata di sekolah tersebut, di sekolah Bang Rehan itu anaknya itu ada 5 kelas. Ini saya kasih contoh 5 kelas. Mereka 5 kelas kali 36 siswa. Semuanya berjumlah 180 siswa. Nah, 180 siswa ini tergantung dari akreditasinya. Akan diperingkat 1 sampai sekian. Peringkatnya nanti setelah ada kuota sekolah. Nah, kuota sekolahnya itu berhitung dari akreditasi yang 40% tadi. Jika akreditasi sekolah anak bapaknya itu ada di akreditasi A, maka 40%. Saya menghitungnya 40% ya, yang akreditasinya A saja. Seperti ini, 40% dikali 180. Berarti yang boleh mendaftar atau kuota sekolah tersebut karena akreditasinya A itu berjumlah 72 siswa dari peringkat 1 sampai 180. Gitu ya. Nah, kalau ternyata akreditasinya B, berarti dikali saja. 180 dikali 20%. Kalau ternyata sekolah anaknya Pak Rehan atau Bang Rehan ini akreditasinya B, 20%, berarti tinggal dikali saja 25% dikali 180 sama dengan 45. Berarti peringkat 1 saya 45 inilah yang boleh mendaftar. Tapi bagaimana kalau hanya 5% akreditasinya C? Belum nyampe B dan A. Berarti dikali 5% dikali 120. Itu hanya sekitar 9 orang ya. Hanya 9, sedikit jadinya. Jadi tergantung akreditasinya. Semoga saja sekolah yang ada di anak Bapak ini akreditasinya A. Jadi 40%. Saya menghitung yang 40% ya. Setelah ketemu 72 siswa, 40 dikali 180 yang ini. Setelah itu akan muncul seandainya nih, seandainya. Kalau ini kan di sini Kak anak saya sekarang kelas 12 dan dari kelas 10 sampai 12 peringkatnya 5 besar. Kalau saya menghitung jadi kalau peringkat dari kelas 10 sampai peringkat kelas 10 sampai 12 peringkatnya 10 besar gimana? 10 ya, 10 besar nih. Berarti kita menghitung 10 dikali 5 kelas, berarti 50 siswa kan? Berarti masih ada selisih. Kalau ternyata 40%, kan 72 siswa, berarti masih ada selisih 22 siswa. Berarti kalau anak bapaknya ini peringkat 5 besar, menurut saya ada kemungkinan besar masuk. Yang 10 besarnya aja masuk, Pak, apalagi yang 5 besar gitu. Kita menghitung dari akreditasi A, B, dan C-nya. Kalau akreditasinya B, 45, berarti ada kemungkinan yang 5 besar pun masuk. Tapi yang 10 besar nggak masuk karena ini 50 siswa. Jadi ada 5 siswa yang tidak masuk nanti kalau akreditasinya B.
Semoga saja di sekolah Bapak atau sekolah anak Bapak ini akreditasinya A, biar nanti presentasinya besar. Kelasnya banyak juga lebih lebih meyakinkan kalau kelasnya banyak. Jadi kalau saya sih begitu, kalau ke anak itu simpelnya gini, kalau kalian di setiap semesternya, nah setiap semesternya masuk 10 besar aja, itu dijamin masuk. Karena masih ada selisih nanti kalau akreditasinya A. Apalagi anaknya Bang Rehan ini atau Pak Rehan ini masuk peringkat 5 besar. Saya jamin dia akan masuk di eligible. Oke, kita akan tunggu di tanggal 28 Desember itu tentang kuota sekolah. Mudah-mudahan kuota sekolah sesuai dengan akreditasinya A, B, dan C. Setelah itu kita bisa menghitung, bisa memperkirakan apakah saya masuk atau tidak. Semoga saja anaknya Pak Rehan ini masuk, dan saya yakin kalau peringkatnya 5 besar terus, masuk di eligible. Saya yakin itu, walaupun hanya satu kelas, walaupun hanya 5 kelas, walaupun berapapun kelasnya, saya yakin masuk. Semoga jawaban saya berkesan, semoga jawaban saya bisa bermanfaat. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada yang bertanya, silakan akan saya jawab dengan video. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.